Kasus Dyatlov Pass, misteri gunung yang menelan 9 pendaki. Tahun 1959, di tengah musim dingin Rusia yang membekukan, 9 pendaki muda berangkat menuju pegunungan Ural Utara. Dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik yang dikenal disiplin dan berpengalaman. Mereka semua berambisi menyelesaikan ekspedisi dengan tingkat kesulitan paling tinggi, yang bahkan saat itu hanya bisa dilakukan oleh profesional militer. Tanggal keberangkatan mereka tercatat jelas. Tanggal rencana pulang juga jelas, tapi setelah beberapa hari lewat tanpa kabar, tim pencarian pun dikirim. Dan apa yang mereka temukan gak bisa dijelaskan dengan logika. Tenda para pendaki ditemukan masih berdiri, tapi terbelah dari dalam. Disobek, seolah mereka kabur dalam keadaan panik. Semua perlengkapan, pakaian tebal, sepatu, makanan, masih tertata rapi di dalam tenda. Tapi jejak kaki di salju menunjukkan mereka keluar tanpa alas kaki, menuju hutan di tengah suhu minus 30 derajat Celcius. Satu persatu tubuh mereka ditemukan, terpisah dengan kondisi yang aneh. Ada yang meninggal karena hipotermia, ada yang tulang rusuknya hancur seperti tertabrak mobil, tapi kulitnya tidak terluka sedikit pun. Satu korban kehilangan lidah, mata, dan sebagian wajahnya. Yang lebih aneh lagi, baju beberapa korban mengandung radiasi tingkat tinggi, padahal mereka bukan ilmuwan, dan ekspedisi ini cuma pendakian biasa. Penduduk desa sekitar melaporkan mereka melihat cahaya oranye di langit malam kejadian itu, seolah ada sesuatu yang terbang di atas gunung. Namun, pemerintah Soviet menutup rapat laporan itu. Dokumen disegel, dan keluarga korban cuma diberi satu kalimat penjelasan resmi. Para pendaki meninggal karena kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan. Selama 20-an tahun, teori demi teori muncul. Badai salju ekstrim, eksperimen militer rahasia, bahkan dugaan bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Namun kebenaran yang pasti tidak pernah muncul ke permukaan. Gunung tempat tragedi itu terjadi sekarang disebut Dyatlov Pass, diambil dari nama sang pemimpin ekspedisi. Sebuah nama yang jadi simbol bukan cuma untuk tragedi, tapi juga pertanyaan abadi yang belum pernah terjawab. Dan sampai hari ini, setiap kali badai dingin bertiup di pegunungan Ural, orang-orang bilang mereka masih bisa mendengar suara langkah di salju, mencari jalan pulang yang tak pernah mereka temukan.